Okay, let's start with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah the greatest. Oke, okay. Mister mulai dari literasi yang tadi kalian baca. Oke, okay. Literasi ini tadi tentang penciptaan manusia. Oke, okay. Jadi tubuh manusia itu ada yang mengatakan bahwasanya tubuh manusia itu adalah mesin terbaik di dunia. Itu. Tadi kalian sudah membacanya, kalian sudah tahu isinya, vocabnya juga sudah. Mister lanjut ke langsung sini. Step of human first created. Oke, langkah-langkah penciptaan manusia. Bisa mengikuti? Oke, bisa lihat yang Mister share di layar laptop atau HP kalian? Mister lanjutin ya. Oke. Dalam Al-Quran, surat nomor 23, kalau nggak salah surat Al-Mu'minun, ayat 12 sampai 14. Oke. We create man from the purest kind of clay. Dan seterusnya, yang maknanya itu seperti ini. Bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dijadikan saripati itu tadi berupa air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang yang diselimuti oleh daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk yang seperti manusia. Begitu pula hewan-hewan lain itu juga diciptakan hampir sama dengan cara ini. Jadi inilah cara langkah-langkah manusia itu diciptakan. Ini bersumber dari Al-Quran. Dan ini sudah diturunkan oleh Allah 14 abad yang lalu, di mana ilmu pengetahuan belum semaju sekarang. Oke, Mister lanjutin ya. Oke, lalu dengan penciptaan Allah, Allah menciptakan manusia dengan detailnya dijelasin dalam Al-Quran. Lalu attitude kita gimana? Sikap kita gimana? Kita tahu bahwasanya dari penciptaan tersebut, penciptaan manusia tersebut, kita itu sangatlah kecil sebagai manusia di hadapan Allah yang maha besar. Kita nggak bisa sedikit pun meniru apa yang dilakukan oleh Allah, tidak akan bisa. Jadi kita sangatlah kecil. Yang kedua, kebesaran Allah itu menandakan kesempurnaan. Kenapa kesempurnaan? Karena manusia itu makhluk yang paling sempurna, baik dari bentuk, baik dari karakteristiknya. Oke, next. Lalu kita harus memikirkan apa yang sudah diciptakan Allah. Jadi karena Allah itu Allahu Akbar ya, karena kita sebagai makhluk sempurna, yang paling sempurna memiliki akal dan juga nafsu. Efeknya kita sebagai manusia harus memikirkan apa yang sudah diciptakan Allah agar dapat memahami dan meyakini atas kebesaran Allah. Jadi apapun makhluk di sekitar kita, kita harus pikirkan, kita harus kritis. Mengapa ya kok seperti ini makhluknya Allah? Mengapa kita diberi akal? Mengapa kita diberi nafsu dan akal sekaligus? Seperti itu. Nah, kita harus memikirkan itu. Kenapa harus kita pikirkan? Nanti akan Mister bahas di slide berikutnya. Oke, ini slide selanjutnya. Kelihatan slide selanjutnya? Oke. Sekarang Mister lanjutin menerangkan. Lalu bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita akan kebesaran Allah? Kita masih membahas tentang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke. Lah, lalu bagaimana agar kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Besar? Oke. Salah satu caranya
Ada di buku halaman 5 yang sudah kalian bawa ya. Di situ dijelaskan bahwasanya dalam sehari mata itu dapat berkedip sampai 15.000 kali. Bayangkan jika itu robot atau suatu alat buatanmu yang tugasnya hanya bergerak bolak-balik seperti berkedip hingga 15.000 kali sehari. Akankah itu rusak? Coba kalian bikin mainan ya, mainan yang bisa ke sini, bolak-balik, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Coba bolak-balik tadi, kanan, kiri, sampai 15.000 kali. Kira-kira rusak nggak mainanmu? Mister yakin 90% mainan itu akan rusak. Robot itu akan rusak kalau disuruh 15.000 kali berkedip atau 15.000 kali bolak-balik. Tapi mata kita enggak loh. Sehari 15.000 kali kita enggak merasakan. Oh ternyata mata kita bisa berkedip sebanyak itu. Capek juga enggak. Tapi ketika robot itu dibuat disuruh berkedip sampai 15.000 kali, kayaknya belum 15.000 kali baterainya udah habis. Belum 15.000 kali udah rusak dan lain sebagainya. Itulah kesempurnaan Allah dalam menciptakan manusia. Ini baru mata, belum organ tubuh yang lain. Sungguh Allah itu sangat besar, oke? Kebesaran Allah itu sangat luas. Next. Jadi, salah satu cara kita meningkatkan keyakinan atau kebesaran Allah hanya dengan memikirkan apapun yang telah diciptakannya. Biar kita tambah yakin akan kebesaran Allah, yaitu dengan cara memikirkan. Jadi dipikir, oh iya, Allah menciptakan mata ini sungguh sempurna. Menciptakan seluruh organ tubuh kita itu dengan sempurna. Disitulah kelihatan kebesaran Allah. Nah, memikirkan di sini bukan hanya memikirkan di otak saja, tetapi ya ada prosesnya, bisa berupa penelitian. Jadi di penelitian kan mengapa ya kok begini, kok bisa seperti itu. Lah setelah mengapa kalian akan mencari tahu kenapa. Akhirnya kalian akan menemukan sebuah kesimpulan. Lah kesimpulan itu akan membantu kita untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah. Dan bahwasanya ciptaan Allah itu sangat banyak dan sempurna. Begitu. Jadi itu salah satu cara untuk meningkatkan keyakinan kita akan kebesaran Allah. Next. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak, Mister lanjutin. Oke. Semuanya tetap ya dipandang ya ini ya yang Mister tampilkan ya. Lantas mengapa? Kenapa harus dengan berpikir untuk mengimani kebesaran Allah? Kenapa sih kok harus berpikir? Ya, tadi Mister sudah jelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Alhamdulillah kita diciptakan dengan sempurna dan merupakan makhluk yang paling sempurna. Bukan hanya bentuknya yang sempurna, tapi paling sempurna. Makhluk ya, makhluk itu berarti ada yang menciptakan. Sedangkan Allah merupakan Al-Khaliq yang menciptakan. Kalau makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Tidak bisa dibandingkan dengan Allah yang menciptakan kita karena Allah bukan makhluk. Kalau Allah itu Al-Khaliq, makhluk itu artinya itu diciptakan, itu makhluk, berarti ada yang menciptakan. Lalu untuk menyimpulkan demikian, kita memerlukan akal atau proses berpikir. Siapa yang menggunakan akalnya untuk berpikir ya, berarti dia sudah menjadi manusia. Kalau nggak mau menggunakan akalnya untuk berpikir, males gak usah dipikir. Berarti dia belum disebut sebagai manusia yang sempurna. Karena tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, karena akal ini merupakan keistimewaan manusia, karunia dari Allah. Ya, akal disandingkan dengan nafsu yang dimiliki manusia. Itu yang paling membedakan dari makhluk Allah yang lain. Lalu
Maukah manusia menggunakan akal dengan sebaik-baiknya? Ini tantangan kita. Di mana Mister minta semua anggota kelas 5 Imam Mawardi ini harus bisa menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang Mister harap. Biar menjadi manusia yang mendekati sempurna. Oke, kenapa sih kok seperti itu? Karena ketika manusia itu menggunakan akal dengan baik, pertama iman kita akan meningkat. Iman kepada kebesaran Allah, kepada Allah itu akan meningkat. Bahwasanya kita itu nggak ada apa-apanya. Oke, yang kedua akan semangat terus untuk belajar. Yang ketiga, tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk urusan yang tidak bermanfaat. Dan yang keempat, menjadi orang yang alim. Menjadi orang yang alim itu syaratnya cuma mau berpikir dan mau berpikir. Kalau mau berpikir nanti akan mendapatkan ilmu. Kalau sudah mendapatkan ilmu dapat menyimpulkan sesuatu, dapat menggunakan ilmu tadi sehingga bisa disebut orang alim. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang alim. Oke, next. Oke, sekarang Mister akan menjelaskan tentang takbir ketika perang. Oke, bisa dilihat ya, takbir when war. Perang itu boleh jika sedang diperangi. Tetapi Islam tidak pernah membolehkan untuk mengawali atau memulai perang. Zaman sekarang sudah bukan zamannya perang. Bukan perang tembak-tembakan, bukan perang kekerasan, tetapi perang teknologi. Perang ilmu pengetahuan. Di mana umat Islam nggak boleh kalah dalam menciptakan teknologi agar selalu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, ketika perang di zaman Rasulullah itu tidak pernah mengawali perang apapun. Jadi perang-perang yang ada di pelajaran SKI dari mulai perang Uhud, perang Badar dan sebagainya itu tidak pernah dimulai dan diawali oleh Islam, tapi diawali oleh kaum kafir. Kaum kafir memerangi Islam, lalu umat Islam mempertahankan diri. Nah, untuk menyemangati umat Islam pada saat itu yang sedang mempertahankan diri di medan perang, itu Rasulullah mengumandangkan takbir. Sekarang kita coba lihat ke Indonesia ketika masyarakat Indonesia masih melawan penjajah. Ada waktu di Surabaya itu terkenal Bung Tomo itu pernah berkata ini, sebab kekuatan siapa lagi yang akan kita andalkan sedangkan senjata tidak lengkap. Ketika itu kan Indonesia senjatanya nggak lengkap. Lawan kita pasukan Inggris sudah siap siaga memusatkan panser atau tank dan kapal-kapal perangnya, kecuali semangat patriotisme. Jadi bangsa Indonesia itu hanya memiliki semangat patriotisme. Saya kira tidak lain kekuatan kita hanya perlindungan Allah. Jadi kekuatan orang Indonesia saat itu hanya patriotisme sama semangat sama perlindungan Allah. Nah, perlindungan Allah itu hanya bisa terjadi kalau kita menyadari bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Untuk menunjukkan Allah itu maha kuasa, saya perlu diresapkan makna ucapan yang selalu menggetarkan jiwa manusia pada waktu perang maupun waktu mendengar suara adzan. Apa itu? Yaitu Allahu Akbar. Jadi pada saat itu Allahu Akbar itu untuk menyadarkan bahwasannya kebesaran, kekuasaan itu hanya milik Allah. Dan kita sebagai makhluk Allah hanya berlindung kepada Allah walaupun nggak pakai tembak, nggak pakai rompi anti peluru. Tapi dengan kalimat Allahu Akbar kita itu pasrah kepada Allah. Jadi hanya berlindung kepada Allah. Lah, ada yang tanya waktu itu pada Bung Tomo, lalu ketika mengetahui artinya Allahu Akbar itu, ya, ketika tahu apa arti Allahu Akbar, maka kalian telah meninggalkan segalanya pergi berjuang. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah ketika kita tahu makna Allahu Akbar, maka kegiatan duniawi apapun akan kita tinggalkan untuk
berjuang. Dalam artian berjuang di jalannya Allah. Begitu. Ketika Allahu Akbar itu kegiatan duniawi kita lupakan untuk kegiatan yang lebih tinggi, yaitu lillahi ta'ala, berjuang di jalan Allah. Oke. Mungkin itu saja penjelasan penjelasan akidah dari Mister. Nanti yang tema Mister break dulu bentar. Setelah itu kita lanjut tema ya. Oke. Any question? Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, buat chat bisa langsung. Oke, sambil menunggu yang bertanya, mungkin bisa disiapkan buku tematiknya. Disiapkan buku temanya. Kita akan lanjutkan yang kemarin tematiknya. Tematiknya kita akan membahas tentang human skeleton, tentang tulang belulang manusia. Kalau sudah ambil buku temanya bisa dibuka halaman 7. Hari ini kita akan membahas halaman 7 sampai halaman 10. Oke. Sudah siap buku temanya? Sudah ya. Oke. Gini. Mister kasih waktu 10 menit untuk membaca. Mister kasih waktu 10 menit untuk membaca background knowledge how the human skeleton sama what is joint. Ada yang nggak punya? Kalau gitu gini, Mister akan share di WA. Mister nggak akan jelasin panjang lebar kalau yang tema ini. Intinya adalah bahwasanya manusia itu memiliki tulang belulang. Tulang belulang di manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah skull atau kepala. Lalu body skeleton adalah tubuh. Dan yang terakhir adalah bagian gerak, anggota gerak manusia. Yang skull itu adalah tengkorak, kepala, oke. Lalu bagian kedua adalah badan, yaitu dada, perut. Lalu yang organ gerak manusia yaitu tangan dan kaki. Pembagian tulang menjadi 3 untuk manusia. Untuk nama-namanya bisa dilihat sendiri di halaman 8, sudah jelas. Oke. Mister yang perlu sedikit jelaskan yaitu tentang join. Apa itu join, Mister? Apa itu join? Join itu kalau bahasa Indonesia sendi. Sendi adalah tempat menyambungnya tulang antar tulang. Tulang satu dengan tulang yang lainnya. Ya. Di sini secara umum ada 2 jenis join, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak dan ada sendi yang dapat bergerak. Sendi yang tidak dapat bergerak disebut fixed joint. Itu ada di tengkorak, ada di kepala, skull. Di mana tulang yang melindungi apa? Nanti Mister fotokan ya, nggak punya bukunya ya. Di mana tulang yang melindungi kepala kita itu ada beberapa yang berongga. Jadi berongga itu ada joinnya, ada sendinya. Sendinya ini fix, jadi tidak bergerak, tetap. Ada juga yang movable joint dan freely movable. Jadi joinnya bisa bergerak. Contohnya yang bisa bergerak sendinya adalah sendi ball and socket joint. Ball and socket joint ada di pundak kita ini.
Kelihatan ya, Mister ya, pundaknya Mister ini. Di sini ada ada ball and socket join. Ada hinge join. Hinge join itu dapat bergerak ke atas dan ke bawah atau ke belakang dan ke depan. Seperti engsel pintu. Ada di sini, di siku. Ini siku. Nah, di sini ada hinge join. Ini ya. Lalu ada pivot join. Pivot itu ada di leher kita. Kelihatan ya mukanya Mister ya. Nunjuk leher ya. Nah, leher kita di sini ada pivot join. Pivot join itu bisa bergerak seperti apa? Seperti ini. Nah, ini pivot join. Geleng-geleng. Lalu ada gliding join. Gliding join itu yang menggerakkan tangan dan kaki kita dari sisi ke sisi dengan sangat baik. Jadi ada di gliding joint itu ada di tangan dan kaki, telapak tangan dan telapak kaki. Itu gliding joint. Lalu ada juga yang belum disebut Mister, yaitu saddle joint. Saddle joint itu mirip dengan pelananya kuda. Sadelnya kuda, tahu sadel ya? Sadel kayak sadel sepeda itu loh. Kuda kan memiliki sadel. Nah, jadi geraknya itu seperti hanya ke kanan ke kiri dan ke depan ke belakang. Nah, itu saddle joint. Mister akan coba tunjukkan saddle joint. Nah, ini saddle joint. Ini kelihatan enggak ya yang Mister share? Oh, benar, Mister share dulu. Saddle joint. Oke, kelihatan ya ini ya saddle joint ya, tulisannya ya. Nanti ini Mister akan share di WA tentang saddle joint ini. Oke. Lalu yang belum kebahas adalah sudah ya. Pivot sudah, gliding udah, ball and socket sudah, saddle udah, hinge sudah, fixed udah. Oke, Mister penjelasannya itu dulu. Setelah ini akan Mister fotokan, Mister share lewat WA bacaannya biar semua bisa baca, lalu termasuk penugasannya. Oke? Akan Mister share lewat WA. Cukup untuk hari ini, tatap muka melalui Google Meet-nya. Mister akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri Mister ya. See you next time. Assalamualaikum.